Halo semuanya, perkenalkan saya Carlos Sylvester dengan NIM B1A1231002. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan organisasi perdagangan dunia. Perdagangan internasional telah menjadi bagian penting dari perekonomian global. Seiring dengan perkembangan zaman, negara-negara menyadari perlunya aturan yang mengatur perdagangan agar lebih adil dan menguntungkan semua pihak. Dalam sejarah, terdapat dua organisasi utama yang berperan dalam mengatur perdagangan dunia, yaitu yang pertama, General Agreement on Tariff and Trade atau GATT dan World Trade Organization atau WTO. Latar belakang pembentukan GATT. Sebelum adanya GATT, perdagangan internasional cenderung diatur berdasarkan perjanjian bilateral yang seringkali tidak stabil dan dipengaruhi oleh kepentingan politik. Pada awal abad ke-20, banyak negara menerapkan proteksionisme, terutama setelah depresi besar tahun 1929, yang menyebabkan penurunan perdagangan global akibat kebijakan tarif yang tinggi. Setelah Perang Dunia Kedua, negara-negara mulai menyadari perlunya sistem perdagangan multilateral yang lebih terstruktur untuk menghindari proteksionisme yang berlebihan. Oleh karena itu, pada konferensi Bretton Woods tahun 1944, selain mendirikan IMF dan Bank Dunia atau World Bank, negara-negara juga berencana membentuk sebuah organisasi perdagangan internasional yang disebut International Trade Organization atau ITO. Namun karena Amerika Serikat menolak meratifikasi perjanjiannya, ITO gagal terbentuk. Sebagai gantinya, negara-negara menandatangani General Agreement on Tariff and Trade atau GATT pada tahun 1947. General Agreement on Tariff and Trade pada tahun 1947 sampai 1994. GATT didirikan sebagai perjanjian sementara yang bertujuan untuk mengurangi hambatan perdagangan melalui penurunan tarif dan mengatur perdagangan internasional secara lebih adil. GATT mulai berlaku pada 1 Januari 1948 dengan 23 negara sebagai anggota awal. GATT memiliki beberapa prinsip-prinsip. Yang pertama, non-diskriminasi atau Most Favored Nation atau MFN, yang artinya semua negara anggota harus memperlakukan negara lain secara sama dalam perdagangan internasional. Yang kedua, transparansi, yang artinya negara-negara anggota harus terbuka mengenai kebijakan perdagangannya. Lalu yang ketiga, penghapusan hambatan perdagangan, yang artinya GATT mendorong penurunan tarif dan menghapus hambatan perdagangan lainnya. Yang keempat, penyelesaian sengketa perdagangan, yang artinya negara-negara anggota dapat menyelesaikan konflik melalui mekanisme konsultasi dalam GATT. Selanjutnya, putaran perundingan GATT. GATT mengalami beberapa putaran perundingan yang bertujuan untuk memperluas cakupan perjanjian dan mengurangi tarif secara bertahap. Yang pertama, putaran Geneva 1947 merupakan penurunan tarif awal. Yang kedua, putaran Dillon 1960 sampai 1962 merupakan fokus pada negosiasi tarif untuk negara-negara. Yang ketiga, ROPA, putaran Kennedy pada tahun 1964 sampai 1967 merupakan perjanjian anti-dumping. Yang keempat, putaran Tokyo tahun 1973 sampai 1979 merupakan pengurangan hambatan perdagangan non-tarif. Yang kelima, putaran Uruguay 1986 sampai 1994 merupakan menjadi dasar pembentukan WTO. Lalu pembentukan World Trade Organization atau WTO pada tahun 1995 sampai sekarang. Pada tahun 1994, putaran Uruguay menghasilkan keputusan besar untuk menggantikan GATT dengan organisasi perdagangan yang lebih kuat dan memiliki kewenangan lebih luas, yaitu World Trade Organization atau WTO. WTO secara resmi didirikan pada 1 Januari 1995 dan berkantor pusat di Jenewa, Swiss. Selanjutnya, perbedaan WTO dan GATT. WTO adalah organisasi permanen, sedangkan GATT hanya merupakan perjanjian sementara. Lalu yang kedua, WTO memiliki cakupan lebih luas termasuk perdagangan jasa dan hak kekayaan intelektual atau TRIPS. Yang ketiga, WTO memiliki mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih kuat dengan adanya dispute
Settlement Body atau DSB. Yang keempat, WTO memiliki lebih banyak anggota, yaitu sebanyak 164 negara per 2024, dibandingkan GATT yang awalnya hanya memiliki 23 negara. Lalu, beberapa peran dan fungsi WTO. Yang pertama, mengawasi implementasi perjanjian perdagangan internasional. Lalu yang kedua, memfasilitasi perundingan perdagangan multilateral. Lalu yang ketiga, menyelesaikan sengketa dagang antara negara anggota. Lalu yang keempat, memonitor kebijakan perdagangan nasional agar sesuai dengan perjanjian internasional. Lalu yang kelima, menyediakan bantuan teknis dan pelatihan untuk negara berkembang. Kemudian, putaran perundingan WTO. Sejak berdiri, WTO telah melakukan beberapa putaran perundingan, tetapi yang paling terkenal adalah putaran Doha pada tahun 2001 sampai sekarang, yang bertujuan untuk membantu negara berkembang mendapatkan akses lebih besar ke pasar internasional. Namun, putaran ini mengalami banyak hambatan akibat perbedaan kepentingan antara negara maju dan berkembang. Lalu, dampak WTO dalam perdagangan dunia, yaitu untuk meningkatkan perdagangan global dengan mengurangi hambatan perdagangan, lalu menciptakan sistem penyelesaian sengketa yang lebih efisien dibandingkan GATT. Selanjutnya, memberikan manfaat bagi negara berkembang dengan bantuan teknis dan kemudahan akses pasar. Lalu, WTO juga dikritik karena dianggap lebih menguntungkan negara maju dan kurang memperhatikan isu lingkungan serta hak pekerja. Kesimpulannya yaitu dari GATT hingga WTO, perkembangan organisasi perdagangan dunia telah membantu menciptakan sistem perdagangan internasional yang lebih teratur. Meskipun masih menghadapi berbagai tantangan, WTO tetap menjadi organisasi utama dalam mengatur perdagangan global dan mendorong pertumbuhan ekonomi dunia. Dengan pemahaman sejarah ini, kita dapat lebih memahami bagaimana kebijakan perdagangan internasional terbentuk dan bagaimana negara-negara bekerja sama untuk menciptakan ekonomi yang lebih terbuka dan adil. Sekian penjelasan saya tentang perkembangan organisasi perdagangan dunia. Saya akhiri, terima kasih.